Halo semua, kali ini Fit Podcast ingin membahas tentang cewek tongkrongan. Kali ini gue punya teman, namanya siapa nih? Namanya Jessica Maisa. Nah. Gue alumni dari SMA, PSKD. Terus sekarang kesibukannya kuliah apa kerja nih? Kuliah di salah satu universitas di Jakarta mana? Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Iya. Oh. Nah kali ini gue pengen membahas nih tentang cewek tongkrongan. Apa sih yang lu tahu tentang cewek tongkrongan itu apa? Atau tongkrongan itu apa? Kalau buat gue ya, cewek tongkrongan itu temennya banyak laki-laki, Nah, terus? banyak dilindungin. Kalau buat gue sendiri ya, Iya, ini buat dia Terus, sendiri mas. mereka selalu ada buat saat gue susah. Terus mereka selalu ada saat gue perluin. Terus mereka siap buat dengerin gue 24 jam. Di antara mereka, tapi bukan satu orang doang. Pasti ada lah di antara mereka yang mau dengerin gue saat gue curhat gitu. Terus kalau tongkrongan itu menurut lu sendiri apa sih? Buat diri lu itu apa? Tongkrongan. Keluarga gue, buat gue. Keluarga. Keluarga. Itu lu ngelakuin apa aja tuh di situ? Oh, saat gue nongkrong. Saat gue nongkrong ya duduk-duduk, ketawa-ketawa, dengerin lagu galau, dengerin lagu-lagu gitu kan. Terus cerita-cerita. Ngerjain tugas itu atau gimana? Kalau ngerjain tugas nggak pernah gue bawa ke tongkrongan sih, karena nggak fokus kan. Nah, hal positif negatif apa yang lu lakuin dalam tongkrongan itu? Kalau negatif sih mungkin kalau kata orang-orang habisin waktu yang nggak penting ya, karena kita ngomongin yang nggak penting gitu kan. Terus kita ngelawak-ngelawak yang nggak penting gitu kan. Tapi buat positifnya bisa ngurangin beban sih. Jadi refreshing. Terus kalau di tongkrongan nih, teman-teman lu misalnya pasti ada dong suatu tongkrongan tuh yang istilah tuh lu lagi ada bosen nih, mabuk lah atau ngapain lah. Itu kalau misalnya ambilnya misal teman-teman lagi mabuk, apa yang lu lakuin? Gue pasti disuruh mereka semua pulang. Pulang. Kalau teman-teman cowok gue mabuk pasti gue disuruh mereka pulang. Terus Balik lu gitu. nah lu kalau misalnya lu pernah nggak sih di posisi lu lagi nggak mau balik tapi mereka mabuk gimana? Gak pernah, karena gue pasti tahu diri juga oh ya mereka mau mabuk. Karena kan mabuk itu lu udah nggak sadar dong, kan Iya. lu ngelakuin apa-apa sama gue. Jadi gue lebih baik balik. Kalau udah mereka bilang gue mau minum, lu balik deh, udah gue balik gitu. Kalau misalnya lu di tongkrongan itu nih, kadang kan banyak tuh yang ngejudge lu cewek tongkrongan itu nggak bagus, apa sih cewek tongkrongan sabi, bisa lah misalnya ada beberapa orang kan sabi nakal banget nih, kayaknya cewek tongkrongan itu nakal kalau menurut orang kan. Apa yang lu tanggepin buat segelintir orang itu? Gue nggak banyak tanggapan sih, cuma gue diem aja karena nggak sesuai dengan fakta kan. Kan orang bisa nilai, tapi kan yang terjadi nggak bisa sama yang seperti yang dinilai kan. Betul. Saudara-saudara gue juga banyak sih yang kayak ngomong lu bandel, lu ini, lu ngomongin ini sampai di fitnah-fitnah. Cuma kan biar Tuhan aja yang balas gitu. Dia Terus? kan nggak tahu lingkungan kita. Terus lu cara ngebagi waktu lu sama keluarga lu gimana? Kalau lu lagi nongkrong, misalnya lu nongkrong nih sama keluarga lu, terus teman-teman lu ada nelfon nih, nongkrong yuk, lu datang apa enggak? Datang karena gimana ya, kayak curhat sih. Keluarga gue tuh bukan tipikal yang suka quality time. Oh, Jadi itu agak sedikit renggang sih. Jadi Iya, waktu iya. gue lebih ke teman-teman gue. Karena di saat lu sedih teman-teman selalu ada. Iya, selalu ada, selalu dengerin sih lebih tepatnya ya, walaupun ngehiburnya pakai cara-cara aneh gitu, maksudnya yang nggak masuk akal hibur-hiburannya gitu. Yang lucu-lucu kadang-kadang Iya. gak jelas tapi membuat lu senang gitu Ya kan. seneng, ketawa. Terus cara ngebagi waktu lu dengan cowok lu itu gimana? Cowok. Nah, lu punya cowok dong pasti dong. Ya mantan lah ya. Mantan Sekarang atau gue nggak, nggak next- punya nggak punya Next ke pacar. depan lu punya pacar lah. Iya. Pasti suatu saat lu pasti punya pacar atau gimana kan. Lu ngebagi waktu lu dengan cowok lu dan tongkrongan lu gimana? Kalau gue sih fleksibel sih. Kalau seandainya temen gue butuh gue, terus dia butuh gue, ya udah gue bawa dia ke temen gue. Jadi gue bawa dia ke tongkrongan. Tapi cowok lu mau nggak kalau misalnya? Iya, kalau dia nggak mau berarti kan dia nggak terima gue padanya. Kadang-kadang suka Masalah sama mantan sering kalau masalah tongkrongan. Jadi banyak loh yang kayak lu berubah lah, lu jangan nongkrong lah, lu jangan inilah ini. Tapi perbuatan dia tuh nggak ada sama sekali. Kayak misalnya gue lagi sedih, dia sendiri nggak bisa gue kabarin. Yang ada temen gue. Jadi gimana cara gue mau ninggalin temen gue ya, jangan susah doang gue ke temen dong. Terus gue bahagia ke cowok gue, nggak bisa kayak gitu. Tuh, kacang lupa kulit kan ibaratnya. iya. Pokoknya buat orang-orang kalau udah sukses jangan pernah lah lupa kulit sama teman-teman lama.
iyalah. Itu aja intinya. Ya intinya bersyukur banget lah gue punya teman-teman yang selalu ada gitu, jadi gue nggak bakalan lupain mereka sih. Suatu saat kalau lu lagi butuh pasti ada teman-teman lu, tapi kalau lagi seneng jangan sampai lu lupa teman-teman lu. Ya apalagi perkara percintaan, janganlah. Karena di saat lu lagi nggak ada pasti teman lu kan selalu ada. Nah, terus cara ngebagi lu kalau cowok lu datang nih, terus temen-temen lu welcome gak ke Kalau mereka ke sih, cowok lu yang baru misalnya? gue sih sering bawa ya, mereka sih baik banget ya, maksudnya nyungguhinnya baik banget, ininya baik banget. Tapi dari cowok gue nya yang kayak kurang serek, karena kan dilihatnya gue cewek sendiri kan, jadi mungkin dia rada bete gitu loh. Jadi pikiran dia mungkin udah macem-macem ya, tau lah orang-orang luar di sana kayak gimana pikirannya. Terus gitu. tanggapan cowok lu tuh kadang suka ngejudge lu, ah lu nakal lu nongkrong sama cowok-cowok misalnya. Ada lah beberapa bekas mata lu atau gimana? Ada. Pernah nggak? Karena waktu itu Atau gue cowok lu atau mantan lu gitu? ada, waktu itu gue gereja bareng anak tongkrongan gue. Emang gereja cuma berdua di tempat gereja Katolik, karena kan Iya. dia Katolik kan. Gue gereja bareng dia, terus tiba-tiba mantan gue bilang, gue salah sih, karena dia kan cemburuan. Terus gue Iya. sembunyiin dia dari story, tapi gue nggak sembunyiin akun kedua dia dari story. Jadi di situ dia bilang, kenapa harus disembunyiin akun kedua gue gitu kan. Terus gue bilang kan, ya gue takut aja kita berantem cuma gara-gara masa sepele padahal ke gereja. Iyalah, cowok mana yang biarin ceweknya gereja berdua doang sama cowok lain. Awalnya gereja bareng, nanti lama-lama ke altar bareng. Ngerti gak itu maksudnya Iya, apa? paham. Jadi nikah bareng gitu loh. Inti maksudnya tuh lalu gereja bareng, ntar pasti suatu saat ntar kedepannya Gue merit nikah sama dia. atau gimana sama Iya. dia. Karena gini loh, gue tuh di tongkrongan bukannya ngabisin yang negatif doang, karena kita juga gereja bareng gitu loh. Kemarin juga pas ada covid kita juga bagi-bagi sedekah bareng, ibaratnya banyak kegiatan positif di luar sana yang mungkin orang mikirnya anak tongkrongan nih pasti mabuk pasti ini, tapi dia nggak tahu kalau kita banyak ngelakuin hal yang positif itu. Ibaratnya gereja bareng kan itu termasuk positif gak sih? Ibadah bareng kan. Atau lu mau misalnya lu sholat bareng juga, itu Iya. kan itu tuh membawa yang baik, bukan membawa yang jahat kok kalau sholat bareng atau gereja bareng. Itu kan tergantung agamanya kan. Tergantung percaya kita gimana. Terus ada nggak sih orang yang ngatain lu gitu sampai dasar cewek tongkrongan tuh sabi banget pasti nih gitu misalnya? Lonte itu mantan-mantan Atau gue juga maaf ya ngomong kasar lonte atau gimana? Iya, mantan-mantan Kalau gue orang ngomong gitu. kalau orang lain tuh pernah ngejudge lu gitu? Kan lu pasti sering nih di sosial media kan lu ngepost tuh sama cowok-cowok atau nongkrong mantan gue sih. mantan lu aja. Banyak kok yang mantan gue yang ngatain gue, lonte lah lu, semua cowok lu mbak gitu. Kalau orang lain selain mantan lu, Gimana ya, bokap gue juga pernah, orang tua lu pasti juga. iya, bokap gue sih, kalau bokap gue pernah. Terus cara lu ngungkapin ke orang tua lu kalau misalnya saya nih mah atau pak nggak nongkrong gitu, tapi gua nggak ngapa-ngapain di tongkrongan tuh ngapain, pernah nggak lu bilang Kalau ke nyokap gue jelasin sih sekarang mas saya nongkrong nih nggak ngapa-ngapain, gua cuma ketemu kita cerita. gue jelasin sekarang karena kan nyokap juga udah ngeliat kan pas bokap meninggal dia udah dateng gitu rame-rame cowok semua sampai nginep di rumah duka gitu ibaratnya kan, satu kamar empet-empetan gitu kan. Jadi mungkin nyokap gue udah sadar, oh berarti ini cowok-cowok yang melindungi gue gitu kan. Dan gue juga dari dulu nurun sifat bokap gue ke gue, kalau Iya. nongkrong nggak mandang Apa tuh? suku ini Suku atau agama atau Iya. ras gitu. keras, karena kan di tongkrongan kita juga ada orang Ambon, ada orang Batak, ada orang Papua juga ada, jadi itu nggak mandang gitu loh. Suku etnis Iya, gitu lah. jadi pas datang pas bokap gue meninggal itu kan berbagai suku datang ibarat. Jadi mungkin bokap gue di surga juga udah ngeliat kan apa yang dilakuin anaknya, ya udah tau lah. Nah terus nyokap lu sekarang gimana? Nyokap gue ya dia cuma minta jangan pulang malam aja sih, kurangin pulang malam karena kan udah mau selesai kuliah, selesai dulu kuliahnya, takutnya kuliah gue berantakan. Terus kalau misalnya ke teman-teman lu, kadang-kadang teman-teman lu tuh kalau misalnya lu nongkrong nih, lu yang ngabarin duluan atau dia yang ngabarin lu duluan? Itu tergantung situasi ya. Kadang tuh kalau mereka yang lagi gabut pasti mereka yang ngabarin gue duluan. Kalau Iya. gue bisa gue dateng. Heeh. Terus kalau misalnya gue yang gabut gue yang ngabarin mereka. Kalau mereka pada bisa mereka dateng.
Tapi lu berarti kalau misalnya temen lu telepon nih, berarti lu datang. Karena ya jangan temen lu ada buat lu nggak ada buat temen lu gitu. Jadi kayak sama aja dong pertemanan lu, enak di lu doang gitu kan. Tapi rata-rata di tongkrongan lu nih, kebanyakan cowok atau kebanyakan cewek? Cowok lah. Jadi tuh mungkin cewek-cewek yang angkatan selain gue nggak tahu ya, mungkin dengan kesibukannya pada jarang datang. Jadi kebanyakan cowok, karena semua angkatan cowok kadang suka datang, kadang angkatan ini gitu. Nah biasanya tuh lu ceweknya berapa, cowoknya berapa? Nggak pernah dihitungin sih, tapi kebanyakan cowoknya Cowok semua. dibanding cewek. Tapi lu pernah nggak sih ngajak temen lu ke tongkrongan lu gitu? Temen kuliah atau temen lu kenal lu lagi dekat seseorang itu, lu bawa ke tongkrongan lu? sering. Gue PDKT gue bawa ke tongkrongan gue, tapi dia nggak terima, dia nyuruh gue jauhin. Siapa yang nggak temen terima gue. nih? Gebetan gue nyuruh gue jauhin ya, gue cut lah kalau disuruh jauhin, karena kan gue lebih milih teman-teman gue. Oh, lebih bagus. Terus Makanya sampai sekarang ya berantakan lah semuanya. terus Ya gue bisa sih ikhlasin dia dibanding ikhlasin temen gue. teman-teman lu welcome nggak sama teman, maksudnya bukan gebetan atau siapa, welcome banget ya? Welcome banget, parah. Dia tuh langsung kayak iya bercandain, tapi kan yang gue ajak terlalu serius kali ya, jadi nggak bisa diajak bercanda. Sering kok, banyak. Nah, terus pesan-pesan lu nih buat orang yang ngejudge lu cewek nakal atau gimana, atau buat orang tua sebagai Buat cewek orang- tongkrongan atau gimana tuh? Ya buat orang-orang di luar sana, tolonglah berpikir yang jangan terlalu menyamaratakan gitu loh. Mungkin di tongkrongan gue begini, tongkrongan lain begini, tapi cobalah masukin dulu, nongkrong dulu bareng gue gitu sama teman-teman gue, coba nikmatin, dan lu pasti bakal ngeliat gitu gimana mereka buruknya baiknya. Jadi jangan pernah ngejudge lah. Dan buat cowok-cowok di luar sana yang nyuruh gue berubah, mending lu introspeksi diri lu dulu deh, lu udah ada gak buat gue gitu ibaratnya. Jadi jangan pernah nyuruh gue jauhin teman-teman gue. Terus buat orang-orang tua nih misalnya, kan pasti nggak mungkin anak muda, orang tua misalnya orang net, apa lu sebagai cewek tongkrongan tuh gimana? Iya, buat orang-orang tua di sana ya juga cobalah percayain anaknya, dicek-cek dulu, jangan asal mengucapkan, karena ucapan itu adalah doa gitu loh. Dengan lu bilang lonte, anak lu bakal jadi lonte gitu. Jadi lebih baik di-cut omongannya, dicek dulu anaknya, cobalah melakukan pendekatan sama anaknya. Pasti kan ntar juga kalau baik anaknya bakal ketahuan, buruk juga bakal ketahuan gitu. Kayak gue sekarang aja ketahuan kan apa yang terjadi. Berarti intinya tuh jangan pernah ngelihat dari luarnya aja. Iya, jadi harus masukin lingkungannya dulu, nggak bisa ngejudge tongkrongan itu jahat kalau lu nggak nongkrong di situ. Jangan pernah ngenuduh orang yang gak baik kalau sebenarnya orang itu baik. Buat kalian semua, kalau misalnya punya mulut dijaga, lebih baik kalau nggak kenal jangan sok kenal, betul nggak? Iya. Jadi kalau kalian mau kenal, kalian harus tahu orang itu bagaimana, jangan ngejudge sembarangan, jangan nuduh orang itu sembarangan. Terus gimana Cika? Apanya nih? Ada lagi nggak yang mau ceritain gitu? Enggak sih, cuma itu doang. Jadi pada intinya ya gue paling bisanya cuma bilang sama Tuhan, bersyukurlah punya teman-teman yang sampai sekarang masih jadi temen gue, masih ada buat gue, masih bertahan gitu, walaupun kadang egois gue, suka marah-marah, suka baper-baperan, mereka tetap kayak ya udah tetap temen gue gitu. Makasih banget. Terus pas bokap gue meninggal, gue bener-bener ngeliat banget mana yang temen gue, mana yang bukan. Nah, buat kalian semua, kalau misalnya kalian udah sukses, jangan pernah lupa sama teman kalian dulu susah bareng, ketawa bareng di saat kalian nggak ada. Benar, jangan pernah. Itu Jangan namanya apa pernah. ya? Kacang lupa kulit kalau kata anak tongkrongan. Pokoknya kalian tuh harus balance lah. Jadi kalian susah atau senang, kalian harus ada. Bukan emang ada terus sih maksudnya. Kalian harus saling menolong lah satu sama lain, Iya, bisa sama jangan teman-teman lupa lah, kalian. minimal tuh negor lah kalau di jalan. Nah, oke, terima kasih Dan dari gua, dari Saya. saya Mafin. Saya Jessica. Jangan lupa ya like, subscribe juga.